Halo teman-teman, seperti yang kita tahu, tepung terigu merupakan salah satu bahan utama untuk membuat roti dan kue. Pernah nggak kalian baca resep yang tertulis tepung protein tinggi, sedang, atau rendah? Tahu nggak apa artinya? Terus apa perbedaan dari ketiganya? Nah, hari ini saya akan membahas tentang perbedaan dari ketiga jenis tepung terigu tersebut. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, jika berbicara mengenai tepung terigu, hal yang sangat penting diperhatikan adalah kandungan proteinnya. Saat kita mencampur tepung dengan air, protein akan membentuk gluten. Gluten memiliki tekstur seperti lem atau perekat yang membuat adonan menjadi elastis atau kalis, memberikan kemampuan untuk roti mengembang saat dipanggang, serta memberikan tekstur yang kenyal. Semakin tinggi kadar protein dalam tepung, semakin tinggi pula gluten yang terbentuk saat pengolahan. Pemilihan jenis tepung sangat berperan penting pada hasil akhir pembuatan kue, roti, dan makanan lainnya. Nah, berdasarkan kandungan proteinnya, tepung terigu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tepung terigu protein tinggi, contohnya cakra kembar. Kedua, tepung terigu protein sedang, contohnya segitiga biru. Dan yang ketiga, tepung terigu protein rendah, contohnya teko merah. Nah, ini teman-teman tepung terigu merek Cakra Kembar. Di sini di kemasan depannya tertulis tepung terigu untuk roti dan mie. Pada kemasan belakang tepung Cakra Kembar, di sebelah kanan terdapat komposisi dari tepung cakra kembar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tertulis dalam setiap 100 gram tepung mengandung 12 gram protein. Jadi sebesar 12%. Tepung terigu berprotein tinggi memiliki kadar protein sekitar 12-15%. Umumnya dipakai untuk jenis resep masakan yang memerlukan tekstur yang kenyal dan elastis. Tepung ini cocok untuk membuat resep mie dan roti. Selain itu, dapat juga dipakai untuk membuat donat, kue sus, martabak telur, dan yang lainnya. Selain Cakra Kembar, merek tepung terigu protein tinggi yang ada di pasaran antara lain Golden Eagle, Komachi, dan Tali Emas. Berikut adalah tepung segitiga biru. Pada kemasan depan kita bisa lihat tulisan tepung terigu untuk aneka makanan. Di kemasan belakang tepung segitiga biru tertulis komposisi dalam setiap 100 gram tepung mengandung 10 gram protein, artinya 10%. Tepung terigu berprotein sedang memiliki kadar protein sekitar 10-12%. Tepung ini sering dikenal dengan nama tepung terigu serbaguna karena penggunaannya yang cukup fleksibel untuk segala jenis masakan. Tepung terigu protein sedang ini cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake pisang, martabak manis, pastel, risoles, dan lain-lain. Selain segitiga biru, merek tepung terigu protein sedang yang ada di pasaran antara lain Hana Emas, Sania, Gold Medal, dan Beruang Biru. Berikut tepung terigu teko merah. Pada kemasan depan tertulis untuk kue, biskuit, dan pao. Pada sisi samping kemasan dari tepung teko merah tertera komposisi dalam 100 gram tepung terigu mengandung 9 gram protein.
Tepung terigu berprotein rendah memiliki kadar protein sekitar 7-9%. Karena kandungan protein yang rendah, tepung ini tidak menghasilkan gluten yang tinggi. Biasanya tepung jenis ini digunakan dalam pembuatan adonan kue kering atau biskuit untuk menghasilkan tekstur yang ringan dan lebih renyah. Tepung terigu protein rendah ini cocok untuk membuat biskuit, kue kering, crackers, black forest, lapis legit, lapis Surabaya, chiffon cake, pie, sponge cake, dan kerupuk. Selain teko merah, merek tepung terigu protein rendah yang ada di pasaran antara lain kelinci biru, bola salju, pita merah, dan lencana merah. Itu tadi beberapa perbedaan ketiga jenis tepung terigu. Untuk lebih mudahnya, teman-teman perhatikan pada kemasan depan tepung terigu. Bila tertulis untuk roti dan mie, itu artinya tepung terigu protein tinggi. Bila tertulis untuk aneka jenis makanan, itu artinya tepung terigu protein sedang. Nah, bila tertulis untuk kue, biskuit, dan pao, itu artinya tepung terigu protein rendah. Nah, teman-teman, bagaimana? Mudah kan cara membedakan jenis-jenis tepung terigu? Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.